Nah, ini orangnya nih ya, satu nih ya. Nah, ini satu nih ya, ini satu nih. Bakaran. Hey everything, thank you yang nonton video ini dan selamat datang di update. Ada apa di internet abis lebaran? Gila gengs, ini urgent banget gue harus ngasih tahu ke kalian. Karena kemarin kayaknya pada barbar banget. Orang-orang nih mau terlihat glowing dan bikin pangling pas lebaran. Jadinya stok Miral yang glossy series ini itu katanya udah tinggal dikit yang sudah menipis. Ih, panik banget nggak? Jujur kalau gue sih panik. Dan bener harus banget nih gue nyetok sebelum bener-bener habis. Karena kalau restocknya kita nungguin ya nggak tahu kapan. Produksinya kan cukup memakan waktu ya. Makanya kalian cepetan deh nyetok juga, atau yang belum pada nyoba ini, aduh rugi banget. Kagak usah pakai mikir, udah order aja langsung ke Instagramnya mereka, atau bisa langsung order lewat Shopee dengan gunain kode voucher yang ini untuk dapetin diskon ekstra. Karena satu box ini isinya udah lengkap banget, dari rangkaian pagi sampai malam semuanya ada udah. Dan pastinya affordable juga karena Miral ini ada produk lokal yang udah BPOM dan ingredients-nya tuh kayak skincare mahal, sumpah. Pokoknya dalam satu box ini tuh kalian dapat sabun muka nih yang bisa dipakai daily, yang bener-bener bikin kulit bersih, lembab, dan sehat. Terus ini juga ada face toner yang bentukannya spray gini nih, yang bener-bener bikin seger dan ngebuat kulit tuh kayak semacam gak stres. Abis itu ini ada glossy serum yang merupakan kuncian nih buat kulit glowing dan kenyal. Sama ini krim paginya untuk menangkal sinar UV dan radikal bebas. Ditambah ini krim malamnya untuk lebih ekstra lagi membuat kulit lebih cerah. Nah, mantep banget kan gengs? Saking hebohnya nih dan banyak banget yang pada pakai, jadinya stoknya nih katanya menipis. Ya antara senang sama panik gua, jadi buruan deh. Apalagi ini tuh kalian juga bisa jualin lagi dengan menjadi reseller atau dropshipper yang keuntungannya sampai 15% coba. Buat tanya-tanya jangan ke gua, langsung aja ke Mirelnya. DM baik tuh ke Instagramnya. Udah mendingan beli aja dulu daripada nyesel ntar belakangan kepikirannya lama. Iya nggak? Assalamualaikum semuanya. Gimana nih? Lebaran kemana seru nggak? Ada dapet THR atau cuma dapat senyuman doang abis saliman? Ya masih mending kalau disenyumin doang. Yang males itu, udahlah ini kita nggak dapat THR, ketemu saudara nih malah dapatnya body shaming doang. Dibilang, lo kok kamu gemukan ya sekarang? Atau lo kok kamu teman? Terus pamer-pamer juga tuh bilang, itu anak muda kemarin alhamdulillah masuk PNS. Sekarang kamu kerja di mana? Ya baru aja ini kita sebulan yang nahan aus sama lapar. Ini lebaran malah juga disuruh nahan emosi. Dengar begituan kan agak males ya. Tapi nggak apa-apa. Kita nih jadi orang harus banyak-banyak bersabar gitu nggak sih? Dan sebulan kemarin kan kita lumayan nih nahan-nahan gitu untuk mereview kelakuan orang-orang, walaupun ya keceplosan juga. Nah tapi sekarang nih berarti kita bisa lanjut untuk nge-review orang lagi. Yang sebenarnya tapi kelakuan orang nih pas lebaran juga banyak aneh-aneh ya. Berkedok ajang silaturahmi, tapi ujung-ujungnya pamer-pamer harta. Ya pamer mobil baru tuh pas dateng, atau pamer baju baru, sama perhiasan baru tuh biasanya mama mau nyendok opor nih, gelang sama cincinnya dipakai setoko emas. Yang mana kak? Yang mana? Yang mana? Ya tapi kalau hal-hal seperti itu bisa dianggap lucu-lucuan aja lah ya. Soalnya kalau dipikirin terus iri jadinya penyakit hati ntar lu. Jangan suka emosian, makanya ntar darah tinggi lu naik, inget. Kayak video viral yang satu ini nih, yang kemarin sempat jadi trending perkara ada bapak-bapak yang marahin kasir Indomaret karena anaknya si bapak ini top up game online sampai 800.000. Lah anak yang top up kenapa jadi kasir Indomaret yang dimarahin? Jadi kejadian ini tuh terjadi di salah satu Indomaret daerah Simpang Mayang, Sumatera Utara. Yang tahu-taunya ada sepasang suami sama istri atau bapak sama ibu ke situ langsung marah-marah sama kasir Indomaretnya sambil ngerekam pakai HP. Kenapa hari gini tuh apa-apa direkam sih ya? Jadi sang suami ini ngelabrak si kasir, sedangkan istrinya itu ngerekam pakai handphone. Jadi ada job desk-nya masing-masing. Nah si suami ini ternyata marah dan nggak terima karena anaknya lakukan top up game online di Indomaret situ yang nominalnya tadi tuh sampai 800.000. Si suami atau si bapak ini itu menganggap kok ada nih anak kecil top up game online sampai 800.000 kok dilayani. Harusnya misalkan di menurutnya dia itu ditolak atau ditanya dulu nih, dek duitnya dari mana? Karena 800.000 itu nominal yang cukup besar ya. Dan si bapak ini meminta si kasir untuk bertanggung jawab, merefund atau balikin deh itu duitnya 800.000. Lu telepon deh itu perusahaan game online-nya. Kalian nonton aja dulu deh videonya. Anak di bawah umur beli game online 800.000 diperbolehkan. Ada peraturan tertulisnya. Bisa saya lihat. Tugas kami hanya melayani. Melayani. Ada nggak batasannya? Berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Nah ini orangnya nih ya, satu nih ya. Nah ini satu nih ya, ini satu nih. Bapak udah salah tangga, Pak. Nggak cari keuntungan 800.000 beli game online. Call centernya kan yang tahu. Call center ini Pak, ada nomornya di bawah ini Pak. Tahun sekarang aku tanya tanggung jawab Indomaret itu apa? Kalian lepas tangan loh deh. Kalau kalian bertanggung jawab, kalian kembalikan duitnya. Kalian ambil ininya.
Vouchernya kalian ambil. Udah. Tuh kita nontonnya aja juga ikutan emosi ya. Kayak kocak banget ini. Bapaknya malah nyalahin kasirnya Indomaret. Pokoknya si bapak ini tuh menganggap pihak Indomaret nih cuman mau nyari untung doang dengan menerima ada anak kecil yang katanya masih kelas 6 SD itu top up sampai 800.000. Pokoknya seharusnya ditahan atau nggak dibiarin begitu aja. Sampai si bapaknya ini tuh menanyakan, ada nggak nih aturan tertulis mengenai apakah Indomaret punya SOP untuk menerima anak kecil top up game online dalam jumlah yang besar? Ya jawabannya kagak adil lah. Aneh banget nih. Misalkan kalau ada anak kecil atau beli rokok, beli bir, atau beli Fiesta sama Sutra tuh, lah baru itu kasirnya harus nolak. Karena itu kan barang-barang 17 tahun ke atas. Atau mungkin semisalnya anaknya udah kelihatan gede tapi dicurigai kayaknya belum 17 tahun nih, kayak masih anak SMP, itu barulah kayak diminta KTP-nya gitu misalnya. Kayak gue gitu selalu dibilang, ini masnya masih SMP yang muda banget gitu. Soal si bapak itu bilang duit 800.000 dari anaknya ternyata itu hasil nyuri. Maksudnya nyuri duit emaknya gitu diam-diam. Biasa anak bocah kalau badungan begitu ya. Nah si bapaknya disitu juga sampai teriak-teriak tuh, minta perlindungan konsumen katanya. Ya, tapi di sini sih kasir itu kan cuma menjalankan tugasnya aja ya. Ini kan top up game masalahnya. Yang kalau mau top up sebesar nominal berapapun ya kagak ada itu peraturannya boleh apa kagak. Itu semua jatuhnya ke pengawasan orang tua. Ya masa si kasir ini harus interogasi ke anaknya bilang, "Dek, ini 800.000 uang dari mana lu? Banyak bener lu punya duit. Pokoknya kamu nggak boleh top up, dia pasti nyuri nih, duitnya nyuri nih." Lah kalau begitu kasirnya, itu berarti tipe-tipe orang yang suujon, ala-ala tetangga Juli tuh agak suka ada orang tau-tau punya duit banyak. Ntar dibilang nih, adek ngepet ya pasti ya. Masih kecil uangnya udah banyak kagak kerja. Kan nggak begitu konsepnya. Jadi menurut gua sih, ini orang tuanya kesel aja karena 800.000 duit tuh melayang sia-sia. Perkara anaknya badung ngambil diem-diem terus dibeliinnya top up game yang kagak ada wujud nyatanya gitu, digital buat ngegame pula. Dan mereka akhirnya jadinya pinginnya duitnya tuh balik. Ya kalau ini jatuhnya misalkan kasus penipuan, misalkan udah top up nih 800.000, nggak masuk ternyata. Tapi kasirnya bilang udah berhasil, udah sukses transfernya. Ya itu bisa lah ngomong perlindungan konsumen dan lain-lain. Tapi kan di sini si anak secara sadar dia top up game dan Indomaretnya juga gak nipu, cuman ngelayanin aja. Perkara itu duit dari mana, ya bukan urusan kasirnya juga. Apalagi kalau dipikir-pikirnya kejadiannya kan menjelang lebaran juga. Bisa aja itu kan mikirnya anaknya baru dapat THR kali dari emak bapaknya gitu kan buat duit beli baju, tapi dia beliin top up. Atau emang dia nabung aja mungkin. Ya siapa yang tahu juga maksudnya itu duit dari mana. Jadi menurut gue ini agak salah sasaran. Si orang tuanya emosi ke kasir Indomaret. Dan jatuhnya tadi ini agak kesalahan orang tua nggak sih kalau kita mau ikut campur begitu? Maksudnya satu nih, kok bisa anaknya tuh sampai ngambil duit 800.000? Dan kedua, kalau masih kecil, ngapain dibiarin megang HP? Terus bolos download game online? Lah emang itu orang tuanya nggak tahu. Misalkan kalau itu HP-nya buat sekolah online, ya kan itu sepengawasan orang tuanya juga. Apalagi ini kita baru 6 SD. Kalau sekolah online-nya udah selesai, ya diambil lagi dong gitu HP-nya. Jadi pondasinya emang itu udah kecolongan aja sih orang tuanya. Tapi nyalahin orang lain. Kasian loh itu mas-mas Indomaretnya dibentak-bentak di depan umum begitu. Padahal cuman ngejalanin pekerjaannya doang. Baik lagi, kalau misalkan di kasir ini ngelolosin ada anak beli rokok atau barang-barang 17 tahun baru deh itu bisa disalahkan. Dan masalah nominal 800.000 dibilang besar ya besar sih. Tapi masih agak, ini menurut gua pribadi ya, masih agak make sense lah. Mau itu buat anak 6 SD yang tadi mungkin aja dia emang nabung dan dapat THR mau lebaran nih. Hari gini anak SD duitnya baik banyak loh, geng. Kalau top up-nya misalkan 10 juta, nah itu baru mungkin bisa dicurigai. Ya karena video itu akhirnya viral. Yang dengan maksud hati si orang tuanya itu kan dia ngerekam sendiri dan nyebarin sendiri tuh. Tapi malah kayak kebalik kena batunya sendiri dari netizen yang pada menghujat. Yang pada bilang ya harusnya dimarahin anaknya bukan kasirnya. Dan pada akhirnya jadinya si bapak dan ibu itu minta maaf lah ke kasir Indomaret yang udah dimarah-marahin tadi. Habisan kocak banget ya, gengs. Udahlah marah-marahnya sampai ngevideoin terus disebar-sebar, berarti kan ngerasanya bener gitu ya. Yang gua heran adalah ngerasa bener banget itu loh. Tapi nyatanya malah dihujat karena kelakuannya sendiri. Tuh gengs, makanya sebelum ngapa-ngapain mikir 2 kali dulu lah. Dan jangan selalu ngerasa paling benar. Ya tapi yang gua paling takut tuh anaknya aja sih. Diomelinnya kayak apa itu? Kalau gua mah dulu begitu, buset dah udah disambut pakai gesper. Next ini beritanya masih mengenai bocah yang top up game online. Nah jadi ini beritanya lumayan nyambung ya. Kalau tadi kan bocah kelas 6 SD yang ngambil duit orang tuanya 800.000 tuh, terus top upnya ke Indomaret. Nah kalau yang kali ini bocahnya kelas 2 SMP terus mau nyuri duit juga buat top up game tapi nggak berhasil, alias kagak nemu dia duit yang buat dicuri. Jadilah dia emosi dan membakar rumah warga. Waduh, ini kok beritanya makin apa kabar dunia sudah gila. Lebih ekstrim lagi nih bocahnya, gengs. Dan kali ini kejadiannya di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi si anak SMP ini itu emang terkenal katanya udah suka nyuri, ngambil duit tuh di lingkungannya. Ya ala-ala si kancil suka mencuri ke timur. Lihat ada kotak amal digasak, ada warung kosong diambil duitnya. Jadi emang agak meresahkan ya bun. Sampai ini dia masuk ke rumah tetangganya, ceritanya lagi kosong, lagi nggak ada orang di rumah. Dan niatnya ya udah emang pengen nyuri aja, masuk diem-diem. Karena perkara ya tadi dia mau top up game kagak punya duit. Pas dia udah berhasil masuk nih ke rumah tetangganya lagi kosong itu, dia ke kamar utama dong, yang biasanya disitulah sumber harta karun berada. Tapi ternyata dia
dia kagak nemu itu duit. Jadi nggak ada apa-apa sepeser pun di sana. Ini nih antara yang punya rumah jago ngumpetin duit ya, sampai kagak ketahuan di mana, atau ya dia aja emang salah masuk rumah orang yang isinya kerek begitu. Ibaratnya kalau lu masuk ke kamar gue ya lu kagak bakal nemu apa-apaan. Nah, karena kesel nih, si anak SMP ini nggak dapat apa-apa. Dia itu ngebakar kasur di kamar itu, geng, sebagai pelampiasan. Semacam mampus nih lu, kasur gue bakar lu. Kagak ada duitnya sih lu di sini. Begitu. Masalahnya tadi di rumah itu kan lagi nggak ada orang, lagi pada pergi. Ya lama-lama itu api nggak dipademin, membesar dan membakar satu rumah. Ditambah rumah sampingnya, rumah tetangganya itu juga ikut kebakar karena kan apinya menjalar. Ini gila banget sih, geng, kelakuan orang absurd banget. Ya udah, abis itu warga yang melihat buru-buru manggil pemadam kebakaran. Tapi ya udah telat. Maksudnya itu rumah udah kebakar habis dan rumah tetangga sih berhasil dipadamkan tapi setengahnya doang. Jadi setengahnya kebakar, setengahnya lagi selamat. Ya tetap rugi lah. Bakaran. Dan ternyata kejadian itu nggak cuma sekali. Karena sebelumnya, si anak ini itu juga pernah melakukan hal yang sama ke rumah tetangga lainnya. Ngebakar kasur juga. Tapi untungnya waktu itu tuh langsung ketahuan. Dan kasurnya berhasil dipadamkan. Jadi nggak berhasil kebakar. Cuma rugi satu kasur aja gitu jatuhnya. Nah, karena kejadian ini si anak SMP itu langsung diciduk lah sama polisi dan mengakui perbuatannya. Ditambah juga, ini satu keluarga, bapak ibu dari si anak itu, ya diusir dari daerah situ. Karena ya meresahkan banget nih perbuatan anaknya. Udah ngerugiin orang. Namun sebelum bocah itu mengaku perbuatannya, bapaknya ini katanya tetap belain si anak. Ya namanya juga anak sendiri kali ya, Bun. Dimana bapaknya bilang, itu kebakaran paling kompornya belum dimatiin. Begitu. Tapi pas si anaknya ngaku kalau dialah yang ngebakar, ya ini bapaknya bisa ngomong apa lagi. Makanya diusir deh tuh sama warga. Kamu gak terbaik ngomong. Intinya kita gak suka kamu ada di sini. Betul tidak? Ayo kita. Dan si anak ini juga statusnya lagi di penjara khusus remaja dan dalam proses persidangan. Tuh, lagi-lagi ini kan semacam berita yang orang tua kecolongan gitu. Terlepas ya mungkin Badungnya ini anaknya udah level dewa ya. Cuman kalau kelakuannya begitu kan nyeremin banget, buset, dia ngebakar rumah orang. Mana itu tangga juga kagak salah apa-apaan. Kalau yang pertama tadi itu kan yang dirugiin ya duit orang tuanya sendiri. Lah kalau ini rumah orang, apa nggak pusing kayak begitu? Ya pembelajaran buat kita semua juga lah. Jangan terlalu kecanduan nih sama sesuatu yang bisa-bisa menjadi gelap mata. Dan buat para orang tua atau kakak-kakak juga yang punya adik-adik gemes nih kayak gue, dipantau lah itu adiknya. Ya jangan ada yang aneh-aneh beginilah. Habisnya kalau namanya anak bocah emang kelakuannya gimana ya, mau marah juga kita bingung. Namanya bocah, mobil gue aja tuh dicoret-coret pakai benda tajam, gak tau paku, gak tau batu, buat ditulisin hitung-hitungan 1 tambah 1 2 2 kali 2 4 kayak nyoret-nyoret tembok sama bocah-bocah tetangga. Lah kita mau emosi juga bingung ya, namanya bocah. Yang ada cuma bisa sabar-sabar doang. Habis jujur deh, kalau sama bocah atau anak kecil yang badung banget gitu ya, yang bisa bilangin atau bimbing ya orang tuanya langsung. Nah, kalau kalian perbuatan bocah yang mungkin itu anak tetangga, ponakan atau anak sendiri gitu, yang paling badung banget, mau marah nih kita, tapi nggak bisa karena ya tadi namanya bocah mau marah gimana ya? Itu apa kalian pernah ngalamin nggak? Komen di bawah. Next, kita ke berita selanjutnya yang masih berhubungan sama bakar-bakaran nih. Tapi kali ini jauh lebih gila dan lebih menyeramkan. Karena yang dibakar bukan cuma rumah, tapi orang yang dibakar. Iya, geng, seorang. Kayaknya baru kemarin nih, itu kan kita ngupdate tentang berita ada seorang perawat yang dibakar hidup-hidup. Nah, kali ini ada lagi, geng, yang merupakan pacar nih seorang wanita. Dibakar juga, dimana dia ini baru berusia 20 tahun, bernama Indah, yang tinggal di Cianjur. Ceritanya di sini Indah itu punya pacar namanya Dede yang berusia 23 tahun. Nah, pada saat itu Indah ini memutuskan hubungan dengan Dede. Dede yang diputusnya itu gak terima sampai nuduh si Indah itu telah berselingkuh karena katanya si Dede ini menemukan kayak ada cacatannya Indah dengan lelaki lain. Makanya sampai mutusin dia. Karena cemburu dan marah, Dede ini menyiramkan bensin dan membakar Indah hidup-hidup, geng. Ini bener-bener gak ngerti lagi ya kenapa orang gampang banget ngebakar. Itu nyawa orang hidup loh, ya Allah. Dan pada saat terbakar ini miris banget. Si Dede itu katanya sempat menyelesaikan perbuatannya dengan memeluk Indah yang lagi terbakar. Karena di situ Indah nih teriak-teriak dan minta tolong sambil nangis. Ya gila, kebakar kayak gitu, gak bisa bayangin gue. Nah, si Dede maksudnya meluk seperti itu tuh kayak mau madamin apinya gitu loh, ditepuk-tepuk. Tapi karena apinya udah gede, soalnya kan pakai bensin tadi disiram dulu, jadinya si Dede ini juga hampir terbakar. Jadi setengah wajahnya tuh mengalami luka bakar dan kepanasan, jadinya kayak gak jadi ditolongin. Istilahnya udah terlambat lah. Udah gitu bukannya maksudnya ini minta pertolongan warga untuk dibawa ke rumah sakit ya, Dedenya malah kabur. Ini kan aduh, gila ya. Sampai akhirnya ya ada orang nih, ada warga yang menemukan kondisinya Indah dan rame-rame membantu memadamkan apinya lalu membawanya ke rumah sakit. Kondisinya pokoknya waktu itu hampir satu badan itu mengalami luka bakar yang cukup serius. Pokoknya serem banget. Selain itu, Indah juga ini mengalami trauma saluran nafas dan trauma inhalasi, komplikasi infeksi berat yang mengakibatkan paru-parunya rusak sampai harus dibantu dengan alat pernafasan. Hingga akhirnya di tanggal 10 Mei kemarin, tepatnya di jam 23.46, hampir jam 12 malam, jantungnya mengalami penurunan dan akhirnya berhenti. Dan Dede waktu itu kabur, jadi sempat buron tuh.
akhirnya ketangkap juga tepat di hari dan jam itu, gengs. Jadi sewaktu Indah ini menghembuskan nafas terakhirnya, si Dede ini berhasil ketangkap di sebuah gubuk di tengah hutan tempat dia ini bersembunyi. Abis itu pas dia dikasih tahu kalau si Indah ini udah meninggal, Dede katanya nangis sesenggukan karena mendengar berita tersebut. Soalnya ternyata sebelum kejadian terbakar itu, niatnya nih sehabis lebaran dia dan Indah itu mau menikah. Jadi gila, miris banget. Dan saat diselidiki, ternyata Dede ini mantan residivis kasus pembunuhan di tahun 2012 yang waktu itu dikenakan hukuman 4 tahun penjara. Terus pas keluar di tahun 2016 tuh, dia terlibat kasus pencurian lagi yang cukup besar sampai harus ditahan 2 tahun penjara. Jadi ini backgroundnya emang udah agak kacau ya si Dede ya. Nah, ayah Indah yang baru tahu tuh semua itu tuh mengaku nyesel banget-bangetan ngebiarin putrinya menjalin hubungan dengan si Dede dengan akhirnya kayak begini. Habis yang menurut pengakuan ayahnya Indah, itu kalau si Dede ketemu nih lagi main ke rumah, anaknya baik, sopan, suka cium tangan gitu pas datang sama Pami. Terus di rumah juga sering numpang sholat. Jadi nggak kelihatan itu sifat aslinya atau masa lalunya ternyata pernah membunuh dan mencuri. Ya iblis emang bisaan banget ya berarti aktingnya. Ya pokoknya semoga yang tenang untuk Indah dan diberikan ketabahan yang mendalam untuk keluarga. Dan juga berarti kalian hati-hatilah ya kalau kenalan sama orang. Ini aja udah rencana mau menikah, berarti kan udah cukup dekat, tapi nggak ketahuan tuh aslinya ternyata begitu. So itu berita-berita update kali ini. Yang ketiga beritanya agak ada sambung-sambungannya ya. Ya semoga habis lebaran keadaan semuanya bisa tambah baik lagi lah, nggak ada yang aneh. Dan mohon maaf juga pastinya kalau ada kata-kata yang salah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kalian juga bisa cek-cek berita ini kalau mau tahu infonya lebih lengkap atau lebih mendalam lagi. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di update selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.